Subhanallah, astagfirullahaladzim. Sampai sholat aja ya. Nah, kasih catatan tidak untuk ditiru. Ya benar Mbak. Jadi maksudnya jangan sampai nih jamaah ya, apa namanya, sesuatu ibadah yang sakral itu kita jadikan konten ya. Untuk sesuatu yang buruk pastinya. Ya subhanallah, tadi ini untuk Ustadz Syam, ini kita udah lihat sendiri ya Ustadz ya sekarang. Wah, Apa aja bisa jadiin konten ya. ya Bahkan Allah. sampai agama, sampai ibadah aja kita bela-bela ini demi mendapatkan likes dan juga komen kayaknya. Nah ini gimana sih Ustadz cara kita menyikapi untuk mengejar demi mengejar kepopularitasan nih sampai semuanya di apa namanya direlakan gitu. Ini kita harus bagaimana nih dan pembelajaran seperti apa yang harus kita terapkan kepada orang-orang tersebut. Silakan Ustadz Syam. Jadi kalau di zaman sekarang nih buat teman-teman sekalian ada satu istilah di antara konten creator bahwasanya komen negatif ataupun komen positif yang penting banyak komennya. Karena kalau komennya banyak tuh akan menambah popularitas. Masalahnya kalau komennya adalah komen negatif berarti yang diangkat bukan prestasinya melainkan sensasinya. Ini waliyadzubillah, maka ternyata dalam agama kita yang seperti ini sudah ada dari dulu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka dalam hal yastahziun, orang-orang yang melakukan istihza, ternyata Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Bani Israel ataupun bercerita tentang umatnya Nabi Musa pada saat itu. Setelah mereka selamat pun mereka pun mengolok-olok Nabi Musa. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah diceritakan, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu hittah. Nah, ayat ini bercerita tentang kalian masuklah ke kampung ini, kemudian mereka dikasih makan sama Allah, dikasih makan loh sama Allah, kemudian disuruh beristirahat, kemudian katakanlah hittah. Hittah itu artinya ya Allah ampuni kami, wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Terus mereka bilangnya apa? Bukan hittah, mereka ganti hittah menjadi hintah. Kalau hittah artinya ampuni aku, hintah artinya ya Allah kasih aku gandum gitu. Jadi dari kata hittah mereka pelesetkan jadi hintah. Ini adalah ejekan verbal gitu. Ejekan melalui kata-kata ataupun kalimat. Ada juga ejekan melalui gerakan. Seperti tadi sebenarnya videonya panjang. Video ini berisi setelah itu ada permintaan maaf daripada si yang membuatnya, si pelakunya tadi. Dan dia mengatakan karena saya benar-benar nggak tahu, inilah pentingnya teman-teman untuk belajar lagi, lebih dalam lagi. Kalau kalian belum punya ilmunya, kenapa kalian mau populer? Kenapa kalian mau terkenal sebelum berilmu gitu? Jadi kenapa kalian mau dilihat orang sebelum kalian mempunyai ilmunya? Dan kalau memang saya tidak punya ilmunya, kenapa Anda menyiarkan hal-hal demikian? Bani Israel sudah melakukan hal-hal yang sama. Padahal di masa Rasulullah pun sudah terjadi hal-hal yang sama. Ketika Assalamualaikum diganti dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum artinya selamat untuk kalian. Mereka ganti dengan Assalamualaikum. Dia ganti dengan kalimat celakalah untuk kalian. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri langsung diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jangan kau katakan ra'ina atau yang dikatakan lihatlah aku. La taqulu ra'ina wa qulu, akan tetapi katakanlah unzurna wasma'u. Lihat dan dengarkan. Kenapa? Ketika Rasulullah gunakan kata-kata ra'ina, lihat aku, perhatikan aku, mereka ganti dengan kata ru'una. Kata mereka ada ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ru'una. Ru'una apa? Ru'una artinya bodoh banget Muhammad ini. Mereka saking begitunya melecehkan Rasulullah dan melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini baru verbal loh. Kemudian ada juga yang non verbal dengan gerakan-gerakan misalnya. Gerakan sholat dibilangnya apa, gerakan sujud dibilangnya apa. Jadi ini buat pelajaran buat Syam dan buat seluruh teman-teman yang di luar sana. Jangan pernah kita mengolok-olokkan ayat-ayat Allah karena itu sangat tidak pantas. Ada teman-teman ini sebagai contoh dan mohon maaf disampaikan begini. Wala taqrabuz zina. Diartikan begini, janganlah berzina di hari Rabu. Ini kan parah sekali. Ayat Allah Subhanahu wa taala taqrabu diartikan dengan hari Rabu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kekurangan ilmu dan kalaupun kita tidak mengetahuinya, janganlah sampai kita berani untuk menjadi terkenal dengan sensasi tapi terkenallah dengan prestasi. Wallahu a'lam.
Ya, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi ya Ustadz Syam, ini kalau kita nggak punya ilmunya, jangan pernah berani melakukan sesuatu gitu ya. Karena apalagi kalau kita jadinya bukannya menebarkan prestasi, tapi malah menebarkan sensasi aja gitu ya. Jadi kosong gitu, subhanallah. Ya, jamaah ini jangan kemana-mana, jangan sampai terlewatkan karena nanti akan ada mengaji online bersama bintang tamu kita Syifa Haju dan juga Ustadz Syam. Masya Allah, jamaah yang rahmati Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah.